Nah, dampak negatifnya tuh Bu, dampak negatif dari rokok tuh apa aja? Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di podcast Empati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, eh, ibu-ibu yang ada di depan saya ini. Nah, sebelumnya ibu-ibu boleh memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa semua. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ibu perkenalkan diri. Nama ibu adalah Ibu Zuhelmi SH. Ibu sehari-hari berdinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, halo anak-anak ibu. Perkenalkan Ibu Jayatri, yaitu sebagai pengampu kasih pemenuhan hak anak di Dinas P3A PPKB Kota Bukit Tinggi. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Apakah hari ini puasanya lancar, Bu? Amin. Nah, jadi untuk kali ini topiknya itu terkait dengan gadget dan juga rokok ya Bu ya. Nah, untuk gadget sendiri pada saat ini teman-teman itu adalah suatu hal yang dekat banget dengan masyarakat, baik dari anak-anak, remaja, usia dewasa sampai lansia. Eh, Sesuatu hal yang dekat dan erat kaitannya dengan hidup kita itu pasti punya dampak positif dan negatif ya Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu dampak positif dari gadget, mungkin dari Ibu Tri kita bisa minta pendapat. Ya, dampak positif dari gadget ini adalah gadget bisa membuat kita lebih baik, di mana melalui gadget kita bisa berkomunikasi dan juga merupakan ajang atau wadah untuk kita bersilaturahmi dengan teman-teman, dengan saudara, yaitu melalui WA gitu. Juga bisa dapat untuk mendapatkan informasi mengenai pelajaran kita ya, Gwen ya. Gitu. Jadi apabila ada tugas dari sekolah, kita bisa searching di Google gitu. Kemudian di samping itu manfaat gadget juga bisa seperti sarana untuk perbaikan ekonomi. Bisa seperti YouTuber itu kan. Yeah. Jadi bahkan banyak anak-anak yang berhasil meningkatkan ekonomi seperti Atta Lilintar itu kan. Jadi bahkan dia sudah dengan melalui YouTuber itu bahkan dengan pengikutnya yang banyak gitu ya, membuat dia bisa ekonominya lebih baik gitu. Nah, di samping itu dengan gadget ini kita juga berjualan online bisa juga ya. Iya, bisa. Mungkin orang tuanya ada di rumah yang jualan baju, jualan apa kayak menjelang lebaran ini yang menggunakan sarana online gitu. Nah, mungkin itu Gwen. Iya Bu. Nah, di samping dampak positif teman-teman, gadget ini juga punya dampak negatif ya Bu ya. Nah, mungkin dari Bu Emi kita bisa minta pendapat tentang dampak negatif gadget. Baiklah anak-anak ibu semua, sebagaimana yang diuraikan oleh Ibu Tri tadi, bahwa gadget tersebut ada dua manfaat, yaitu positif dan negatifnya. Kalau kita sudah ketergantungan terhadap gadget, mungkin kita nanti akan menimbulkan dampak negatif, seperti saat sekarang ini maraknya game online segala macam, yang mana game tersebut adalah merupakan permainan yang bersifat kekerasan. Game online kan ada yang pengen apa, kalau kita udah tergantung, contohnya kita pengen di situ akan membentuk kepribadian kita, di mana game online tersebut akan memicu sifat kita. Contohnya di dalam game itu kita pengennya menang-menang terus. Nah, terus kita tidak ada interaksi sosial sama orang, kita sibuk, nanti akan merusak perkembangan otak kita, dan di sana nanti akan menimbulkan dampak kekerasan terhadap kita, di mana di sana akan membentuk kepribadian kita yang biasanya agak seharusnya kalau kita anak-anak ini ya
adalah sifat kepribadian yang lembut gitu kan. Dengan terdampak dari game online tadi, maka akan memicu sifat sifat keras kita. Dan sifat keras ini mungkin akan menimbulkan nanti di dunia nyata. Dan mengakibatkan kalau sifat kita udah keras, kita bertemu sama teman nanti kan kita contohnya di sana tuh kita ingin menang terus, ada sifat pembunuh segala macam. Ini adalah sangat berpengaruh dan akhir-akhirnya nanti anak-anak ibu nanti akan berurusan di dunia nyata dengan hukum. Kalau di dunia maya tersebut mungkin kita karena tidak ada berinteraksi sosial, nggak ada sanksinya sama kita. Iya. Kalau kita ada nanti secara nyata nanti karena sifat kita sudah keras, nanti ditegur kawan, kita tersinggung segala macam, kita lakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan tersebut merupakan salah satu perbuatan melawan hukum. Kalau seandainya nanti kita laksanakan di dunia nyata, anak-anak ibu nanti melukai teman kita, maka kita nanti dijerat dengan hukum. Itu dinamakan dengan anak berhadapan dengan hukum. Iya. Itu adalah kalau kita sudah berhadapan dengan hukum nantinya, maka akan terganggu masa depan kita. Itu kalau yang utama dampaknya yang akan mengganggu masa depan kita. Begitu, Pin. Selain game online Ibu, apa lagi dampak negatif yang akan kita dapatkan kalau nggak hati-hati nih main gadget? Iya, contohnya sekarang kan sekolah sekarang kan sedang belajar daring. Iya. Kita kan diwajibkan belajar daring ya di rumah ya, anak-anak ibu semua. Terus pas kita lagi belajar daring, nongol lah satu situs yang tidak kita inginkan. Biasanya itu situs porno kan. Kalau akibat dari situs porno tersebut nanti akan mengakibatkan merusak kepribadian kita, merusak otak kita. Nanti kalau kita terlaksana nantinya di dunia nyata, kalau sudah pornografi tersebut, adanya hubungan seksual bebas segala macam, nanti akhirnya anak-anak ibu kalau ada korbannya segala macam nanti kan ke kantor ibu lagi, nanti kan mengadu. Contohnya, Bu, kami sudah diginikan sama teman kami sekelas gitu kan, mengakibatkan kami tidak senang gitu. Nanti anak ibu nanti akhirnya berhadapan dengan hukum juga. Ibu kasihan masa depan anak-anak ibu semua. Kalau sudah berhadapan dengan hukum nantinya, setiap apapun kegiatan kita yang akan kita laksanakan, nanti kita diminta SKCK. Kalau kita sudah berhadapan dengan hukum, anak-anak ibu, dengan sendirinya SKCK kita tidak akan dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dan ini akan menghambat masa depan anak ibu. Pertama kita melihat konten pornografi itu ketika dia muncul itu ya, tentunya kita akan kaget ya kan ya. Iya. Kita kaget, yang namanya anak-anak rasa ingin tahunya itu tinggi gitu ya, sehingga suatu saat nanti pengen melihat lagi. Dengan adanya pengen melihat dan melihat lagi, akhirnya kita merasa nyaman dengan konten yang kita lihat itu. Artinya ada kebutuhan yang rasanya terpenuhi dengan melihat konten itu gitu. Nah, suatu ketika dengan melihat saja kita tidak akan merasa dipuaskan lagi, belum terpenuhi kebutuhan tadi, sehingga kita ada rasa ingin untuk action, untuk melakukan, sehingga kita tidak akan peduli lagi dengan bahaya di sekitarnya. Nah, ketika kita telah ada keinginan yang seperti itu, akhirnya sudah ada kecanduan gitu ya, yang dirusak itu adalah otak di bagian depan, namanya PFC, yang mana otak bagian depan ini berfungsi untuk mengontrol rasa malu kita gitu. Nah, ketika anak ibu kecanduan dengan pornografi, yang dirusak itu adalah otak bagian depan tadi atau prefrontal cortex tadi. Jadi akhirnya kita tidak akan mempunyai rasa malu lagi gitu. Itulah sebabnya kenapa orang kecanduan nekat berbuat yang tidak-tidak, karena fungsi daripada PFC tadi sudah terganggu gitu. Iya, Bu. Nah, Queen mau nanya, kalau untuk
PFC itu Bu dimiliki oleh makhluk apa saja gitu Bu? Apakah manusia saja? Oh ya gitu. Ya, begini, PFC itu adalah letaknya di bagian depan, yang mana ini adalah yang berfungsi untuk mengontrol rasa malu gitu ya, pusat moral kita di sana. Inilah yang membedakan manusia dengan, maaf ya Queen ya, dengan binatang gitu. Binatang tidak memiliki itu, sehingga binatang bebas ngapain saja gitu ya. Nah, sedangkan manusia diberikan ini untuk mengontrol rasa malu tadi. Jadi kami ibu himbau kepada anak-anak gitu ya, bijaklah dalam memilih aplikasi apa saja yang akan kita ambil di gadget kita gitu. Silahkan, kalau seandainya selama ini sudah ada kecanduan dengan apakah itu pornografi, apakah itu melalui game online gitu ya, sebab dengan adanya kecanduan ini akan merusak daripada otak kita gitu. Jadi otak kita itu menjadi atrofi, seharusnya dia berkembang, sekarang dia tidak berkembang lagi gitu. Jadi kasihan kan, kalian ini kan generasi penerus bangsa. Dengan adanya hal-hal yang seperti ini, nanti kita khawatir bagaimana dengan masa depan bangsa kita nantinya gitu. Kalau ketergantungan tadi itu berkaitan dengan dopamin kan Bu, yang menghasilkan ketergantungan. Rasa senang ya. Nah, cara untuk menghindari ketergantungan itu bagaimana Bu, untuk teman-teman yang belum terlalu ketergantungan, untuk membentengi dirinya dari ketergantungan pada gadget gitu? Oh iya, biasanya yang bikin kita ketergantungan itu ya Queen ya, biasanya apa yang membuat kita senang gitu ya, sehingga keluarlah hormon dopamin gitu ya, yang membuat kita rasa senang, dan akhirnya kita akan kecanduan gitu. Sepanjang yang kecanduan itu ke arah yang positif, tidak apa-apa. Akan tetapi kalau seandainya ke arah yang negatif, seperti adanya konten pornografi, ketika kita melihat adanya konten pornografi itu, kita delete langsung. Urung niat kita jauh-jauh, jangan melihat lagi. Cukup satu kali saja. Jangan ada keinginan untuk melihat lagi. Nah, di situ tadi, kalau seandainya ada keinginan untuk melihat lagi, akhirnya kita nyaman. Nah, di situ keluar hormonnya tadi, sehingga anak-anak ibu menjadi senang dan nyaman melihat konten yang tidak baik tadi gitu. Jadi kata kuncinya, kalau pernah melihat sekali, jangan pernah melihat lagi. Itu saja. Ya teman-teman. Nah, sekarang Queen mau nanya sama Bu Emi nih. Kalau buat teman-teman yang udah ketergantungan Bu, udah terlanjur ketergantungan, bagaimana cara untuk lepas dari ketergantungan kepada gadget? Baik Queen, sebetulnya kalau kita sudah ketergantungan, sebetulnya harus ada niat dari hati kita sendiri. Kita berjanji dari diri kita sendiri untuk tidak ketergantungan. Ini karena ketergantungan ini adalah akan merusak masa depan kita. Kita niatkan di dalam hati kita sendiri, katakan saya berjanji mulai hari ini, sebagaimana Ibu sampaikan tadi, saya berjanji mulai hari ini saya tidak akan tergantung lagi, karena ini akan merusak masa depan saya, dan masa depan saya adalah merupakan cita-cita saya. Jadi kita niatkan dari hati kita sendiri, dari dalam hati kita sendiri, bahwa kita akan tidak, mulai sekarang tidak akan tergantung lagi terhadap konten-konten porno tersebut. Jadi dengan segala sesuatu yang akan mempengaruhi, contohnya kita sedang belajar daring, ada sesuatu yang konten yang nongol aja gitu kan, langsung kita delete. Karena dari hati kita udah berniat untuk tidak tergantung. Mungkin ini kita dari diri kita sendiri kita memulainya, mungkin itu. Jadi teman-teman, buat yang ketergantungan gadget, pasang niat dari hati untuk melepas diri dari ketergantungan gadget, karena gadget ini sebenarnya manfaatnya banyak ya Bu ya. Nggak selalu semata-mata dampak negatif, tapi kita sebagai remaja mudah terpapar dampak negatifnya ya Bu. Nah, ngomong-ngomong masalah game online nih Bu, biasanya yang terkait juga dengan itu tuh adalah suatu bentuk perilaku merokok ya Bu. Biasanya teman-teman sambil main game ngerokok gitu ya Bu ya.
Nah, rokok itu sendiri banyak negatif daripada positifnya ya, Bu. Iya, iya. Nah, dampak negatifnya tuh, Bu. Dampak negatif dari rokok tuh apa aja dan kandungan-kandungannya beserta dampak dari kandungannya apa? Baik, Queen. Ibu uraikan sedikit tentang rokok ya. Iya. Rokok adalah sesuatu, satu batang rokok tersebut anak-anak ibu terdapat 4.000 zat kimia. Nah, jadi kalau anak-anak ibu merokok satu batang rokok aja sudah 4.000 zat kimia yang masuk ke dalam tubuh anak-anak ibu. Apalagi kalau merokok tuh biasanya nggak satu kan, Queen ya. Iya, Bu. Sehari itu kalau udah yang kecanduan tuh bisa bahkan 2 bungkus. Satu bungkus tuh udah 20 kan, 20 kalau 2 bungkus 40 kali 4.000. Coba anak-anak ibu bayangkan berapa zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam yang 4.000 tersebut kandungan utamanya adalah nikotin sama tar. Nikotin ini nanti yang akan menyumbat peredaran darah kita, anak-anak ibu. Nanti kita segala macam menyebabkan kita pusing segala macam. Penyakit utamanya yang pertama adalah bisa menyebabkan kita kanker segala macam. Dan rokok ini untuk Queen ketahui, rokok adalah merupakan pintu masuk narkoba. Ya, kalau anak-anak ibu sudah kecanduan rokok, ibu informasikan juga ya bahwa di Indonesia peredaran narkoba adalah nomor 3 di dunia. Dan di Sumatera Barat Bukit Tinggi nomor 1. Jadi anak-anak ibu harus berhati-hati karena narkoba ini adalah salah satu yang dilarang di dalam undang-undang. Jadi anak ibu harus berhati-hati terhadap biasanya kalau narkoba ini anak-anak ibu kalau kelihatan anak-anak ibu kan sedang kecanduan rokok, ada yang mengintai itu. Pertamanya narkoba ini dikasih gratis dulu sama anak-anak ibu, Queen. Iya, Bu. Biasanya anak laki-laki nih, Queen. Kalau anak perempuan biasanya perokok pasif. Iya. Perokok pasif adalah dampak dari asap rokok yang dihisap oleh bapak-bapak atau anak-anak laki-laki. Jadi ibu mengharapkan kepada anak-anak semua, karena bahaya yang mengintai di sekitar kita adalah peredaran narkoba tersebut. Anak-anak ibu harus hati-hati. Kalau nanti sebagaimana tadi kan ibu sampaikan juga, kita kalau sudah berhadapan dengan hukum akan merusak masa depan kita. Jadi anak ibu harus berhati-hati karena narkoba ini adalah merupakan hal yang dilarang, yang diatur, merupakan suatu perbuatan pidana. Itu adalah pidana narkoba. Mungkin itu sementara, Queen. Nah, untuk di kota kita nih, Bu, apa tindakan pemerintah untuk mengurangi perilaku merokok ini di kalangan remaja, Bu? Iya. Di Kota Bukit Tinggi sebagaimana kita ketahui, mungkin sudah pada tahu kali mungkin kan, untuk mengapa upaya dari pemerintah supaya rokok ini adalah ditetapkan kawasan tanpa rokok, yaitu sesuai dengan Perda nomor 1 2012. Dan kawasan tanpa rokok tersebut adalah salah satunya adalah di tempat proses belajar mengajar, yaitu di sekolah anak-anak ibu. Jadi anak ibu harus hati-hati. Kawasan sekolah adalah salah satunya merupakan kawasan tanpa rokok. Dan mungkin di Bukit Tinggi saat ini, Queen, nggak ada lagi iklan rokok. Nah, iklan rokok tidak diperbolehkan di Bukit Tinggi. Mungkin ya kalau ada juga iklan rokok mungkin itu sudah di daerah perbatasan, tapi tidak di Bukit Tinggi karena di Bukit Tinggi sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dan sebagai untuk narkoba mungkin ini adalah merupakan upaya hukum segala macam, bahwa ada beberapa titik pantau mungkin ini yang lebih tahu pihak kepolisian di situ peredaran narkoba. Jadi anak-anak ibu harus hati-hati kalau ada perkumpulan segala macam, janganlah ikut-ikut itu kan, karena daerah kita dalam pantauan untuk peredaran narkoba. Ibu kasihan sama anak-anak ibu semuanya. Mungkin itu kan. Merokok ini juga bisa menyebabkan kecanduan ya, Bu ya. Iya. Nah, bagaimana, Bu, cara untuk
melepas diri dari kecanduan rokok tadi? Mungkin dari Ibu Tri. Ya, boleh. Terima kasih ya Queen ya. Ketika anak ibu ada yang kecanduan daripada rokok, bagaimana caranya supaya tidak merokok lagi ya Queen ya? Mungkin seperti ini. Kalau kita sudah mencandu seperti itu ya anak-anak ya, untuk langsung berhenti itu mungkin susah gitu ya. Yang pertama itu ya dari hati, kita benar-benar pengen keluar daripada kecanduan ini, sebab kecanduan ini dampaknya sangat-sangat tidak bagus. Karena dengan adanya kecanduan itu, di saat kita tidak merokok, kita tidak akan bisa berpikir dengan leluasa gitu ya. Jadi salah satu untuk menghindari kecanduan ini adalah ketika kita biasanya merokok dalam suatu hari itu, karena kita masih pelajar misalnya ada 3 batang rokok atau 2, selang-selang waktu kita kurangi karena zat adiktif yang menimbulkan kita kecanduan tadi, begitu cara menguranginya gitu. Misalnya seminggu sekarang kita hanya merokok 3 batang satu hari, minggu besoknya menjadi 2, minggu satu laginya menjadi 1 gitu ya. Nah, ketika ada keinginan anak ibu untuk merokok, coba undur 10 menit gitu ya. Misalnya sekarang pengen merokok, nantilah gitu kan. Sama kayak makan, biasanya kita makan jam 10, seandainya kita undur, akhirnya nafsu untuk makan itu tidak ada kan. Nah, begitu juga dengan merokok. Ketika kita undur, jadi kita tidak ingat lagi gitu, atau kita alihkan dengan makan permen misalnya kan. Nah, jadi kita tidak merokok lagi. Nah, bisa juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga, jogging gitu kan. Kita sambil jogging kan nggak merokok Nggak gitu ya. ingat rokok. Setidaknya itu semua mengurangi bagaimana kita tidak merokok lagi gitu. Tapi kata kuncinya itu tadi, dari hati gitu ya. Kalau dari hati anak ibu belum ada untuk berhenti merokok, siapapun yang melarang itu tidak akan bisa. Nah, kata kuncinya dari hati gitu. Nah, iya Bu. Nah, jadi teman-teman, kita harus hati-hati juga karena di sekitar kita ini udah banyak banget ya Bu ya. Nah, penyimpangan kayak peredaran narkoba, apalagi merokok, pasti udah banyak banget ya Bu. Nah, buat teman-teman yang udah kecanduan merokok, mungkin bisa dicoba tips dari Bu Tri tadi. Nah, sekarang Bu, mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak di Indonesia, khususnya untuk di Bukit Tinggi ini. Mungkin dari Ibu Tri dulu. Boleh. Nah, Baik, anak-anak ibu semua, kami bangga dengan kalian. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Masa depan bangsa kita ini bergantung bagaimana anak-anak ibu saat ini. Nah, untuk itu mari kita ambil yang positifnya terhadap gadget. Jadikanlah gadget itu sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sarana untuk belajar dengan adanya ruang guru dan lain-lain sebagainya, dan hindari konten-konten yang tidak baik. Nah, mungkin itu dari ibu. Selamat berjuang. Ibu mendoakan semua kalian semua adalah generasi penerus bangsa yang benar-benar berkualitas dan nantinya berjasa untuk nusa dan bangsa. sekarang dari Bu Emi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, baik yang di Bukit Tinggi maupun di seluruh Indonesia, ibu menyampaikan pesan bahwa mulai saat ini mari kita berjanji di hati kita, dan mulai dari sekarang sampai seterusnya kita tidak akan ketergantungan gadget lagi, dan kita akan berusaha berhenti atau mengurangi pengaruh rokok. Jadi ibu berharap kepada anak-anak semua, karena pengaruh gadget dan rokok tersebut adalah akan mempengaruhi masa depan anak-anak ibu semua, karena anak-anak ibu adalah merupakan harapan nusa dan bangsa. Dan itu ibu berharap marilah berniat dari hati kita mulai dari sekarang. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi pesan dari Ibu Tri dan juga Ibu Emi. Semoga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita ya. Mungkin segitu dulu ya Bu untuk hari ini. Ya. Makasih teman-teman. Semoga kontennya bermanfaat.